Mas, tolong pencerahannya. Video yang terkena klaim hak cipta apakah masih bisa dimonetisasi? Karena konten saya menyanyi yang menggunakan musik orang lain. Jadi sebetulnya sih ya bisa-bisa saja gitu. Tapi gimana ya? Jadi sebetulnya sih bisa-bisa saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya video kita kena copyright, itu kita masih tetap bisa mengajukan monetisasi. Hanya saja seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya, kalian boleh scroll-scroll aja. Di situ kalau konten musik itu memang rawan sekali teman-teman. Untuk konten musik itu memang khusus rawan sekali. Karena musik itu kita bisa dikatakan pasti kita ngambil lagu orang lain atau ngambil lagu ciptaan orang lain, kan begitu. Kalau misalnya lagu itu ciptaan kalian sendiri, kalian bikin aransemen musiknya sendiri, itu harusnya bisa teman-teman. Kalau untuk copyright biasa, artinya selain konten musik ya, copyright biasa selain konten musik, itu kalau rasionya itu lebih banyak video yang tidak terkena klaim hak cipta, harusnya masih bisa. Contohnya begini, kalian punya 100 video yang kena klaim hak cipta mungkin hanya 1 atau 2, asal itu bukan teguran ya, hanya klaim hak cipta biasa, itu bisa dimonet teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya 100 video, 90 videonya itu klaim hak cipta semua ya, itu saya rasa nggak bisa atau nggak disetujui gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian punya waktu luang, kalian boleh scroll-scroll aja video saya yang lama, itu banyak sekali teman-teman. Sudah saya jelaskan mendetail itu ya, terkait tentang konten klaim hak cipta dan juga konten-konten seperti apa yang boleh kita lakukan dan bisa lolos monetisasi, dan pelanggaran apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, harusnya udah tahu ini ya. Mas, tips suaranya biar empuk gimana ya? Mantap suaranya. Oke, terima kasih Bang Stadion Indonesia ya. Jadi untuk biar suaranya empuk, itu kalian memang secara teori ini ya. Ini secara teori kalian harus menghayati dan memahami yang disebut dengan nada gitu ya. Nada suara. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu kalian pelajari. Saya pun tidak tahu kalian bertanya seperti itu, dan jawabannya ya memang saya begini adanya gitu ya. Suara saya ya seperti ini. Kalau mungkin kalian pengen seperti ini ya tentunya nggak bisa ya, karena tentunya suara saya dan suara teman-teman itu pastinya berbeda, karena ya itulah keunikan manusia yang diberikan oleh Tuhan kita, kan begitu. Bang, kenapa ya rekomendasi video short sekarang kok random banget ya, gak relevan gitu, dan kalau saya gak rekomendasikan tetap muncul di beranda, kenapa ya Bang? Nah itu teman-teman, itu harusnya ini ranahnya ranah pihak YouTube yang menjawab gitu ya, karena itu terkait dengan algoritma baru yang diterapkan oleh pihak YouTube. Jadi kita sebagai pengguna ya hanya bisa mengamati berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan pengamatan dan juga berdasarkan kebiasaan gitu ya. Jadi memang saya pun menyadari hal ini teman-teman. Video short itu memang kalau kita lihat ya itu memang tidak relevan. Artinya begini, kalau video panjang kan ketika kita menonton video tentang motor misalnya ya, maka video-video selanjutnya yang direkomendasikan itu pasti terkait tentang motor atau otomotif, kan begitu. Tapi di video short ini memang akhir-akhir ini kita lihat ya memang betul begitu, sesuai dengan komentar teman kita ini ya. Kita misalnya melihat video short tentang lucu-lucuan, mungkin di video selanjutnya kita bisa melihat lucu-lucuan lagi, kemudian di video ketiga mungkin kita bisa melihat malah video-video tentang berita, atau mungkin video-video tentang hal lainnya, kan begitu. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah ini memang kesalahan sistem atau bagaimana, karena itu harusnya ranahnya orang YouTube sendiri yang menjawab begitu ya. Atau mungkin buat kalian yang punya pengalaman atas itu, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bertanya, dan yang belum terjawab kemarin siapa ya? Yang punya channel ini juga sombong, komentar gak dibalas gitu kan. Teman-teman, jadi sudah sering saya katakan ya, saya itu selalu berusaha untuk membalas semuanya teman-teman ya.
Namun tidak serta-merta ketika kalian komen langsung saya balas. Kenapa tidak seperti itu? Ada banyak faktor ya. Yang pertama, biasanya kalau kalian berkomentar kemudian langsung saya balas detik itu juga, biasanya itu masuk spam ya. Jadi perlu dipahami yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian melihat video saya 1 menit atau di bawah 1 menit, atau bahkan mungkin kalian hanya melihat thumbnail saja, kemudian kalian berkomentar di situ, maka komentarnya itu akan dihapus teman-teman. Tapi bukan saya yang hapus ya, itu oleh sistem dianggap spam atau sampah. Jadi bukan kok kalau misalnya kalian berkomentar tiba-tiba hilang, itu bukan saya yang menghapus ya. Saya sampai detik ini di channel ini saya tidak pernah menghapus komentar siapapun. Jadi kalau misalnya kalian sudah berkomentar tapi ternyata hilang, itu bisa jadi komentar kalian dianggap spam. Itu bisa jadi karena kalian tidak menonton video atau durasi tonton yang kurang, atau mungkin kalian hanya menonton thumbnailnya saja. Bisa jadi juga karena mungkin komentar kalian itu mengandung ujaran kebencian dan pelanggaran-pelanggaran sejenis gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan menjadi wawasan baru untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang memang belum terjawab. Yang jelas saya selalu berusaha untuk menjawab semuanya ya. Tapi ya tentu saja itu butuh waktu kan begitu. Dan sekali lagi terima kasih atas segala komentar dan atensi serta dukungan kalian semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancarkan urusannya, disegerakan 1000 subscribernya dan segera digenapkan 4000 jam tayangnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.